Halo teman-teman semua, selamat datang dan balik lagi bersama kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, Mimin akan membahas seluruh alur cerita dari anime Boku no Kokoro no Yabayatsu episode ke-7. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, and so let's go. Episode ini dibuka dengan diperlihatkannya Kyotaro yang sedang mencari info tentang Ana di internet. Sebab saat ini perasaan Kyotaro sudah benar-benar mulai jatuh hati kepada Ana. Lalu ketika Kyotaro melihat salah satu saran pencarian yang bertuliskan kata Kolgaku yang ada di Google, ia pun menjadi penasaran sehingga Kyotaro pun mencoba menelusurinya. Dan ternyata Kolgaku merupakan salah satu acara TV yang menghadirkan beberapa siswi muda yang saat ini sedang naik daun. Lalu setelah Kyotaro mengetahui bahwa tayangan tersebut akan tayang tiap Selasa pada malam ini, seketika itu Kyotaro pun beranjak dari kamarnya dan langsung menonton siaran tersebut di TV ruang keluarga. Namun sayangnya saat ini tayangan tersebut telah usai sehingga membuat Kyotaro merasa agak kecewa. Beberapa hari pun berlalu. Saat ini kita diperlihatkan kelas Kyotaro yang sedang melaksanakan kegiatan lari maraton. Dan saat Kyotaro memandangi Ana yang sedang melakukan pemanasan, dalam hatinya ia mengakui bahwa dirinya benar-benar telah jatuh hati kepada Ana. Namun untuk saat ini Kyotaro masih belum ada niatan untuk berpacaran dengan Ana. Lalu setelah itu kita diperlihatkan Ana yang meminta kepada Hara untuk berlari bersama sebab mereka berdua saling mengungkapkan bahwa sama-sama tidak menyukai lari maraton. Namun ujung-ujungnya ketika maraton berlangsung, di sini jarak mereka terpaut cukup jauh dengan Ana yang tentunya berada di depan Hara. Lalu di saat yang sama kita diperlihatkan Kyotaro yang sepertinya hampir terbalap oleh Ana. Oleh karena itu ia berusaha sekuat tenaga untuk mempercepat larinya sebagai seorang laki-laki. Namun ketika Kyotaro memandangi Ana yang tengah melepas jaketnya, tiba-tiba Kyotaro malah memperlambat lajunya sebab sepertinya ia malah gagal fokus memandangi Ana, sehingga membuatnya pun malah berlari beriringan bersama dengan Ana. Lalu ketika Kyotaro melihat ke arah kaos olahraga Ana, ia pun spontan mengingatkan kepada Ana bahwa kaos milik Ana saat ini sedang terbalik pada bagian depan dan belakangnya. Seketika itu Ana pun langsung menitipkan jaketnya kepada Kyotaro agar ia bisa segera membalikan kaosnya ketika sedang berlari. Dan karena di sini Kyotaro malah gagal fokus sebab ia memandangi Ana yang tengah membalikkan kaos. Saat ini ia pun spontan memperlambat kecepatannya hingga membuat Kyotaro malah berada di belakang Ana. Lalu setelah Ana selesai membalikan kaosnya, ia pun menghadap ke belakang untuk memberitahu Kyotaro bahwa dirinya telah selesai membalikan kaosnya. Namun seketika itu Ana malah jalan di tempat sembari menunggu Kyotaro sebab ia baru pertama kalinya melihat mata kanan Kyotaro yang biasanya tertutup oleh rambutnya. Namun tanpa disadari karena mereka berdua malah keasikan ngobrol hingga membuat mereka sampai keluar dari jalur lari maraton. Beberapa saat pun berlalu. Ketika kegiatan lari maraton telah usai, di sini Kyotaro merasa agak baper setelah Ana yang tiba-tiba meminta kepada Kyotaro untuk menariknya hingga berdiri. Dan bahkan saking bapernya, Kyotaro sampai mencari tahu sebuah tanda-tanda ketika lawan jenis saling berpegangan tangan. Lalu saat Kyotaro melihat nama pada jaket olahraganya, rupanya jaket tersebut bertuliskan nama Ana, yang artinya saat ini jaket milik Kyotaro dan Ana tengah tertukar ketika mereka lari maraton tadi.
Ditambah lagi, di sini Kyotaro tak sengaja mendengar percakapan Ana dan kawan-kawan, yang mana saat ini mereka sedang membahas tentang bertukar jaket dengan pacar. Oleh sebab itu, Kyotaro harus menukar jaketnya di waktu yang tepat agar tidak terjadi kesalahpahaman dengan teman kelasnya. Waktu jam pelajaran selanjutnya pun dimulai, ketika sang guru meminta kepada Adachi untuk mengerjakan salah satu soal yang ada di papan tulis. Seketika itu, Kyotaro merasa agak panik sebab jika Adachi sampai melihat ke arah Ana, yang mana saat ini Ana tengah mengenakan jaket milik Kyotaro, maka nantinya bisa timbul sebuah masalah. Oleh sebab itu, saat ini Kyotaro tiba-tiba mengajukan diri untuk menggantikan Adachi mengerjakan soal tersebut. Dan karena sang guru memperbolehkannya, sehingga di sini Kyotaro pun merasa agak tenang. Lalu ketika Kyotaro telah selesai mengerjakan soal tersebut, ia pun spontan memberi kode kepada Ana mengenai jaketnya yang tengah tertukar. Namun sepertinya Ana tidak terlalu paham dan Kyotaro malah mendapatkan senyuman manis dari Ana. Dan yang lebih parahnya lagi, karena Kyotaro yang dengan sukarela maju menggantikan Adachi, rupanya jawaban yang Kyotaro tulis malah salah, sehingga membuat Kyotaro pun merasa sangat malu. Waktu jam kosong pun tiba. Saat ini Ana meminta kepada Kyotaro pergi ke UKS untuk saling bertukar jaket olahraga mereka. Sebab sepertinya Ana sudah menyadari bahwa jaketnya tengah tertukar dengan Kyotaro. Lalu setelah itu, tiba-tiba Ana mengajak Kyotaro mengukur tinggi badan menggunakan alat pengukur yang ada di UKS. Dan ketika Kyotaro hendak diukur oleh Ana, di sini ia pun menjadi gagal fokus dengan bagian depan Ana, sebab Ana merasa kesulitan menarik tuas pengukur tersebut. Dan karena Ana memutuskan menggunakan tangannya untuk mengukur tinggi Kyotaro, di sini Kyotaro pun merasa agak malu, sehingga ia pun berusaha menghindar dengan ia yang akan bergantian mengukur tinggi dari Ana. Lalu setelah Kyotaro mengukur tinggi Ana, saat ini Ana meminta mengukur ulang tinggi badan Kyotaro, sebab ternyata tuas tersebut berjalan dengan baik. Namun karena Kyotaro berusaha menolaknya, di sini Ana mencoba menarik Kyotaro sehingga malah membuat Ana terjatuh pada timbangan berat badan. Seketika itu Ana pun terlihat kesal kepada Kyotaro yang sepertinya melihat berat badan dari Ana. Beberapa hari pun berlalu. Saat ini kita diperlihatkan Kyotaro yang merasa agak terkejut sebab Ana terpilih menjadi salah satu pemeran dalam sebuah film. Namun saat Kyotaro melihat ke arah Ana, rupanya di sini Ana malah terlihat agak murung di tengah teman-temannya yang sedang merasa heboh membahas tentang Ana yang masuk dalam sebuah film layar lebar. Lalu tak lama setelah itu, setelah wali kelas datang, di sini sang guru pun meminta kepada murid mengambil sebuah undian untuk menentukan tempat duduk baru dari para murid. Dan setelah Kyotaro mendapatkan undian tempat duduknya, di sini ia pun sedang berharap agar dirinya bisa bersebelahan dengan Ana. Namun ternyata kenyataan berkata lain, sebab Ana malah berada di baris kedua di bagian depan dan bersebelahan dengan Adachi yang berada tepat di depan Kyotaro. Meski agak kecewa, rupanya bagian sebelah Kyotaro diduduki Hara, yang merupakan salah satu teman yang cukup ia kenal. Waktu jam pelajaran pun dimulai. Di sini kita diperlihatkan Kyotaro yang merasa agak kesulitan melihat ke arah papan sebab tinggi Ana yang menghalangi pandangan Kyotaro. Dan saat Ana menghadap ke arah Kyotaro, di sini Ana malah memberi Kyotaro senyuman sebab ia mengira bahwa Kyotaro sedang memandangi dirinya. Namun untungnya masalah penglihatan Kyotaro bisa teratasi dengan Hara yang rela meminjami catatannya kepada Kyotaro. Lalu saat Kyotaro menghadap ke arah depan, ia dikejutkan dengan Ana yang terlihat cemberut kepada Kyotaro
seolah Ana sedang merasa cemburu terhadap Kyotaro yang saat ini dekat dengan Hara. Beberapa saat pun berlalu. Ketika jam kosong, di sini sepertinya Ana masih terlihat agak marah karena sesuatu. Hal ini bisa dilihat dengan Ana yang terlihat agak malas untuk bergabung dengan teman-teman bestinya. Lalu saat ini tiba-tiba Ana agak menyindir Kyotaro dengan mengatakan bahwa sepertinya Kyotaro merasa nyaman saat duduk di sebelah Hara yang memiliki sifat lemah lembut. Dan karena Kyotaro merasa Ana masih marah dengannya, di sini ia pun menjelaskan kepada Ana bahwa sedari tadi ia selalu menghadap ke depan memandangi Ana. Namun seketika itu sepertinya di sini terjadi kesalahpahaman karena seolah saat ini Kyotaro sedang menyatakan perasaannya kepada Ana. Sehingga di sini Ana pun merasa agak terkejut dengan perkataan Kyotaro tadi. Lalu ketika Kyotaro dan Ana berada di perpus, di sini Kyotaro pun menjelaskan kepada Ana perihal kesalahpahaman yang Kyotaro katakan tadi. Yang mana Kyotaro menjelaskan bahwa dirinya merasa kesulitan melihat papan tulis karena terhalang oleh tinggi badan Ana. Dan untungnya masalah tersebut pun telah terselesaikan dengan sang guru yang memindahkan bangku Kyotaro tepat berada di depan bersebelahan dengan Adachi. Sedangkan untuk Ana, ia dipindah bersebelahan dengan Hara. Lalu ketika Ana meminta maaf atas kesalahpahaman tadi, di sini Kyotaro pun tidak mempermasalahkannya sebab ia beranggapan bahwa Ana juga sedang ada masalah pada peran filmnya. Seketika itu Ana pun terlihat excited ketika mengetahui Kyotaro membahas tentang film yang ia perankan, yang mana sepertinya alasan Ana sedari tadi terlihat murung karena teman-temannya hanya merasa kagum dengan Ana yang berhasil menginjakkan karirnya ke dunia perfilman. Selain itu, karena peran Ana nanti merupakan anak polisi yang memiliki kepribadian agak galak, di sini Ana pun mencoba memperagakan salah satu dialognya kepada Kyotaro. Seketika itu, Kyotaro pun terlihat agak senang dengan peran yang dimainkan oleh Ana. Sebab sepertinya Kyotaro menyukai karakter tsundere yang sama persis diperankan Ana. Lalu karena saat ini mereka dilihat oleh beberapa siswa yang lain, sehingga mereka pun memutuskan untuk pindah ke sebuah gudang agar Ana bisa latihan dialog yang ia perankan. Namun ketika berada di dalam gudang, di sini Kyotaro malah menjadi gagal fokus sebab ruangan tersebut terasa sangat sempit. Lalu saat ini Ana mencoba bertanya kepada Kyotaro, apakah Kyotaro akan pergi menonton saat film yang ia perankan telah dirilis. Dan di sini Kyotaro pun mengiyakannya sebab sepertinya Kyotaro juga penasaran dengan penampilan Ana pada film tersebut. Seketika itu Ana pun terlihat sangat senang setelah ia mendengar jawaban dari Kyotaro. Lalu saat ini ia pun langsung pergi keluar dan tidak jadi melakukan latihan. Sebab saking senangnya ia mengetahui bahwa Kyotaro akan menonton filmnya. Beberapa hari pun berlalu. Saat ini kita diperlihatkan Kyotaro yang sedang asik menonton TV karena di sini adalah momen pertama kalinya Kyotaro bisa melihat Ana tampil di TV. Dan meski dalam acara tersebut Ana sama sekali tidak ada kesempatan berbicara, saat ini Kyotaro sudah merasa agak senang sebab ia bisa melihat sosok yang ia sukai tampil di televisi. Lalu keesokan harinya ketika berada di sekolah, di sini awalnya Kyotaro mengira Ana akan merasa sedih sebab semalam Ana tidak mendapatkan kesempatan berbicara. Namun ternyata di sini Ana malah cukup senang karena selama acara berlangsung Ana sering mendapatkan sorotan kamera. Oke, untuk pembahasan anime Boku no Kokoro no Yabayatsu episode ke-7 cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.